Oke, seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, untuk mempelajari program linear dua variabel mesti ada prasyarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu supaya mudah untuk mempelajari program linear ini ya. Jadi prasyarat yang pertama, seperti yang saya sampaikan kemarin di video sebelumnya, adalah persamaan garis. Oke, persamaan garis itu bentuk umumnya, bentuk umumnya adalah, ada yang masih ingat? Ya, bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C. Oke, ini bentuk umum dari persamaan garis. Oke, ini kita kita blok dulu. Oke, jadi ini mesti diingat. Terus yang kedua, ada bentuk umum yang lain, yaitu Y sama dengan MX. Ini boleh saja ketika C-nya terjadi sama dengan 0. Oke, ini ingat ya. Jadi persamaan garis itu bentuk umumnya pada dasarnya adalah Y sama dengan MX plus C. Tapi begitu C-nya 0, maka persamaan garisnya berubah menjadi Y sama dengan MX. Ini artinya persamaan garis yang begini ini, yang ini artinya bahwa persamaan garis itu mesti melalui titik 0,0 atau titik pusat. Oke, Y sama dengan MX ini artinya adalah persamaan garisnya akan selalu melalui titik 0,0. Oke, sekarang kita lihat gambarnya dulu ya. Kita lihat gambarnya. Oke, kita cek di gambar aja supaya mudah untuk kita memahaminya. Oke, ini adalah sumbu Y. Oke, yang vertikal itu adalah sumbu Y dan yang horizontal tentu adalah sumbu X ya. Oke, misalkan di sinilah titik pusatnya 0,0 ya. Jadi garis Y sama dengan MX itu akan selalu melalui titik 0,0. Kenapa? Karena begitu X-nya 0, ya otomatis Y-nya juga 0. Oke. Kemudian ketika gradiennya 0, ketika gradiennya 1, maka ini persamaannya Y sama dengan X kan. Jadi berapapun nilai X, begitu juga nilai Y. Jadi jadi garis ini garis ini akan selalu melalui titik 0,0. Oke, itu yang pertama. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan persamaan garisnya itu sama dengan Y sama dengan 2X. Oke, Y sama dengan 2X. Gimana nih kalau Y sama dengan 2X? Ya udah, ketika X-nya 1, ketika X-nya 1, maka Y-nya adalah 2. Misalkan di sini adalah 1, maka kira-kira 2 itu di sini ya. 2 kali lipatnya. Oke. Nah, jadi ini garis ini akan melalui titik 0,0 juga, akan melewati titik 0,0, juga akan melalui titik 1,2. Oke, ini untuk Y sama dengan 2X. Kemudian ini kita ganti, Y supaya nggak bingung ya. Ini sama dengan Y sama dengan 2X. Kemudian bagaimana kalau setengah? Ya udah, berarti setengah, kalau di sini 1, maka setengahnya di sini. Setengahnya di situ. Oke, warna kuning aja biar berbeda. Oke, setengah di sini.
maka ya udah garis ini akan melalui ini, tetap melalui 0,0. Oke. Jadi persamaannya itu menjadi y sama dengan setengah x. Oke, ini kan untuk yang bentuk umum y sama dengan mx ya, atau yang bentuk umum yang c-nya itu sama dengan 0. Oke, bagaimana kalau c-nya itu tidak sama dengan 0? Taruhlah misalkan bentuknya begini. Y sama dengan 2x plus 2. Ini kira-kira cara menggambar grafiknya kayak gimana? Oke, ini mudah saja sebetulnya, mirip-mirip kayak tadi ya. Coba kita gambar ya. Jadi ini kita buat dulu diagram Cartesiusnya supaya mudah ya. Ini kita geser ke sini dikit. Oke. Kemudian ini kita buat sumbu x-nya. Nah, jadi ini adalah sumbu x dan inilah sumbu y. Jadi ini jangan ditanyain lagi ya, ini mana sumbu x, mana sumbu y. Saya harapkan teman-teman sudah paham, sudah tahu gitu ya, mana yang sumbu x, mana sumbu y. Jadi ini adalah sumbu x. Oke. Jadi untuk persamaan y sama dengan 2x plus 2 ini kita buat dulu tuh apa namanya grafik untuk yang 2x-nya dulu. Jadi 2x itu tadi kalau misalkan 2-nya nggak ada, maka dia ini akan melalui titik 0,0 ya kan? Jadi dia akan melalui titik 0,0. Jadi ini untuk y sama dengan 2x-nya dulu kita buat. Sekarang kita ingin membuat apa namanya y sama dengan 2x plus 2. Jadi misalkan mana? Misalkan ini adalah 1. Oke, misalkan ini adalah 1, maka plus 2 ini artinya ini kita 2 kali tuh naik gitu ya. Karena dia positif ya, jadi kita naik 2 kali. Jadi kira-kira di sini lah ya, kira-kira di sini. Ini 1, ini 2. Berarti kita kalau naik 2 kali, 1, 2 gitu ya. Berarti kira-kira titiknya itu adalah di sini. Oke, di sini titiknya. Yang positif 2 ini. Yang plus 2, sorry. Jadi sekarang grafiknya atau garisnya itu pindah ke sini nih. Garisnya pindah ke sini. Jadi garisnya akan melalui titik 0,2 dengan gradien yang sama. Oke. Dengan gradien yang sama. Jadi ini adalah garis untuk apa namanya? Y sama dengan 2x plus 2. Y sama dengan 2x plus 2. Oke. Kemiringannya sama. Nah, tadi saya singgung kemiringan tuh kan. Jadi kemiringan itu apa sih? Kemiringan itu kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di di bentuk umumnya, di persamaan umumnya, ini adalah gradien nih. M itu adalah gradien. Jadi ingat, ini M juga gradien ya, M yang ini. Jadi gradien itu rumusnya apa sih? Gradien itu rumusnya adalah delta Y per delta X. Perubahan jarak pada sumbu Y dibanding dengan perubahan jarak di sumbu X. Jadi kalau yang ini kan 2 nih perubahan jaraknya ya. Ini perubahan jarak Y-nya berapa? 2 kan? Nah, perubahan jarak X-nya berapa? 1. Oke, jadi 2 banding 1. Jadi gradien yang ini, M yang ini, itu sama dengan 2 banding 1. Jadi gradiennya adalah 2. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau persamaannya itu bentuknya begini. Y sama dengan 2x minus 3. Gimana cara gambarnya? Ya gampang saja. Cara menggambarnya adalah pertama buat dulu diagram Cartesiusnya, oke? Diagram Cartesiusnya kalau udah dibuat, oke, baru kita bisa menyelesaikan yang diminta oleh soal, ya kan? Oke, 2x min 3. Oke. Ini adalah sumbu x-nya, ini adalah sumbu y tentunya. Ini x, ini y. Ini titik 0,0.
0,0. Jadi cara menggambarnya dulu, kita ambil yang ini dulu nih. Yang mana? Yang ini 2x-nya dulu. Y sama dengan 2x dulu kita gambar. Oke, Y sama dengan 2x-nya dulu kita gambar. Kalau di sini kalau x-nya 0, maka y-nya juga 0 kan kalau 2x ya. Y sama dengan 2x. Kalau x-nya 1, maka y-nya adalah 2 kan. Oke, y-nya adalah kira-kira di sini. Oke. Y-nya adalah 2. Oke, sorry, ini jangan terlalu jauh nanti nggak cukup. Oke, ini 1, berarti ini adalah 2. Oke. Nah, disinilah dia nanti garis yang melalui 0,0 untuk Y sama dengan 2x. Dia akan melalui titik 1,2 juga ya. Nah, jadi kurang lebih beginilah ya gambarnya ya. Kalau sedikit bengkok ya dimaklumi saja ya. Karena tidak tidak bisa selurus ini ya, selurus menggambar di komputer pakai atau menggambar pakai penggaris langsung ya. Jadi ini adalah untuk Y sama dengan 2x-nya. Sekarang kan yang dicari adalah Y sama dengan 2x min 3. Karena minus, kalau tadi kan yang sebelumnya kan positif tuh C-nya kan. Sekarang nilai C-nya itu kan tandanya negatif. Maka kalau dia negatif, dia akan ke bawah gitu. Kalau positif kita tadi ngitungnya ke atas kan. Kalau yang ini kita ngitungnya ke bawah sebanyak 3 kali. 1 2 ya 3. Kira-kira di sini lah ya. Oke, di sini. Jadi ya udah garisnya akan melalui titik yang ini. Oke, jadi titik yang ini dilalui oleh garisnya. Dengan kemiringan yang sama tentunya kayak yang tadi ya. Nah, oke, kemiringannya sama. Sekarang bagaimana kalau persamaannya itu adalah Y sama dengan min 2x. Sorry nih. Min 2x min atau plus 3 aja. Oke, gimana kalau persamaannya ini? Gimana tuh cara menggambarnya? Cara menggambarnya sama kayak yang tadi ya, sama aja sebetulnya. Jadi cara menggambar apa namanya persamaan garis itu relatif sama saja gitu, sama aja dengan yang tadi. Oke, ini adalah sumbu x, ini sumbu x ya, ini adalah sumbu y tentunya. Oke, tetap kita akan melalui titik 0,0. Kita abaikan dulu yang ini. Yang ini kalau kita tutup plus 3-nya kan akan tersisa Y sama dengan min 2x. Nah sekarang tapi masalahnya kalau yang tadi itu gradiennya itu positif ya, M-nya itu positif, yaitu di sini tadi positif 2 kan. Yang ini nih, yang ini kan gradien kan, yang ini yang 2 aja, M-nya adalah 2. Ini sekarang M-nya adalah min 2. Gimana tuh caranya? Jadi sebetulnya sama. Gradien itu kan delta Y per delta X. Kemiringan itu, suatu kemiringan itu tentu nilainya adalah mutlak. Jadi ini gitu ya. Jadi walaupun M-nya ini min 2 gitu ya, delta Y per delta X-nya adalah min 2, ya tetap aja nilainya adalah 2. Gimana nilai mutlak? Silakan nanti teman-teman pelajari di video sebelumnya, juga udah kita bahas tentang nilai mutlak. Jadi kemiringannya itu selalu positif ya. Oke, cuman kalau dia nilainya M ini delta Y per delta X itu adalah negatif, maka dia miringnya ke kiri atau ke bawah gitu ya. Kalau yang ini nih, yang positif 2 kan kita gambarnya ke atas kan. Kalau yang ke atas maka dia adalah positif. Bagaimana kalau dia negatif? Kalau dia negatif maka kita gambarnya ke bawah. Oke. Gambarnya ke arah gambarnya ke bawah. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi untuk ini Y sama dengan min 2x itu tetap akan melalui 0,0,
tetap akan melalui titik 0,0. Oke, titik 0,0 tapi arahnya ke bawah atau ke kiri gitu. Jadi rebahnya ke kiri atau cara menggarisnya ke bawah. Oke. Ini untuk Y sama dengan min 2X. Sekarang kan ada plus 3 tuh. Jadi kalau plus 3-nya sama, kalau dia positif, naik di sumbu Y-nya naik sebanyak berapa jumlah C gitu ya. Kalau C-nya itu 3, maka kita geser 3 kali 1, 2, 3. Misalkan di sini ya. Misalkan di sini. Jadi maka garis yang ini akan pindah ke sini nih. Pindah ke sini. Jadi garisnya adalah thread. Oke, garisnya tentu akan sejajar dengan garis yang pertama tadi ya, karena gradiennya akan sama. Oke, itu untuk Y sama dengan min 2X plus 3. Jadi kan gampang ya, cara menggambarnya sama saja sebetulnya, sama kayak yang tadi sebelumnya. Jadi ingat, kalau dia positif, gradiennya positif, maka menggambarnya ke atas gitu, miringnya ke atas atau rebahnya ke kanan. Kalau negatif sebaliknya, miringnya ke bawah atau rebahnya ke kiri. Ini kan rebahannya ke kiri ya, jelas ya. Jadi kita tandai aja dah. Yang ini rebahnya ke kiri. Ini rebahnya ke kiri. Kalau yang ini ke kanan. Itu rebahnya. Oke, yang terakhir. Kalau persamaannya itu bentuknya begini. Jadi persamaannya 3X plus 2Y itu sama dengan 12. Nah, kalau persamaannya kayak gini nih, kayak gimana nih cara menggambarnya? Oke, kalau begini caranya adalah, cara yang pertama kita bisa mengubah bentuk yang ini ke dalam bentuk Y sama dengan MX plus C. Ubah dulu ke bentuk yang kayak begini. Jadi ini gimana cara ngubahnya? Ya udah, ini 2Y tetap. Oke. 3X pindah ke kanan. Oke. Ini sebetulnya bukan pindah ya. Ini apa? Kedua ruas kita kurangi dengan lawan dari 3X. Oke, ini kita udah bahas di video sebelumnya, tapi sekarang kita pakai pindah-pindah aja biar cepat ya. Ini menjadi min 3X plus 12. Oke. Sekarang Y, karena kita ingin mengubah ke dalam bentuk ini gitu ya, jadi Y itu sama dengan min 3 per 2X, oke, plus 12 per 2. 12 per 2 itu langsung aja 6 ya. Oke, jadi ini persamaannya. Sekarang kita dapat nih persamaannya. Sekarang dari persamaan ini kita bisa gambar tuh, gambar. Maka kita buat dulu Cartesiusnya. Oke, kita buat Cartesiusnya. Ini kita naikin dikit dan geser. Oke. Sekarang sumbu X. Oke, ini adalah sumbu X-nya ya. Oke, sekarang ini udah dapat. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Sekarang kalau kita mau gambar kayak gimana? Kalau kita gambar, oke, ini kan titik 0,0. Sekarang kita lihat nih, gradiennya adalah min 3 per 2. Ingat gradien itu apa? Gradien itu, jadi gradien itu adalah M ya. Ya, gradien M. Jadi M itu apa? Gradien. Oke, jangan bilang gitu ya. Jadi M itu adalah delta Y per delta X. Oke. Jadi delta X-nya itu perubahan jarak pada X itu, kalau dari titik pusat itu adalah X-nya berarti 2. Dengan kata lain begitu ya. Jadi jadi 2 gitu ya, 1 2. Oke. Taruh ini adalah 1, ini adalah 2. Dan Y-nya itu min 3. Oke, delta Y-nya adalah min 3. Berarti kemana? Ke bawah dong. 1 2 3. Oke, kira-kira di sini min 3-nya ya. Min 3 di situ. Jadi apa namanya? Garis ini melalui titik titik 2, min 3. Jadi gradiennya kan min 3 per 2 kan. Jadi ya udah garisnya, maka karena ini negatif, ingat
karena ini negatif, maka miringnya ke kiri. Jadi garis itu rebahnya ke kiri ya. Tidurnya garis itu ke kiri. Oke. Kira-kira begini. Ini untuk Y sama dengan min 3 per 2X. Nah, sekarang masalahnya kita ditanyain itu, yang kita ditanya adalah Y sama dengan min 3 per 2X plus 6. Oke, sekali lagi ini kan plus 6 tuh. Ini kan plus 6 kan. Kalau plus maka naik ke atas sebanyak 6 kali. Oke, berarti 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Di sini 6. Oke, kira-kira di sini. Oke, di sini 6-nya, maka ya udah garisnya melalui titik ini. Oke. Anggap saja sejajar ya, anggap saja sejajar dengan garis yang pertama. Jadi garis yang diminta ternyata ini. Oke, ini dia yang diminta, garisnya udah. Jadi kesimpulannya untuk persamaan ini, untuk persamaan yang ini garisnya adalah ini. Jadi ini adalah garis untuk 3x plus 2y sama dengan 12, atau y sama dengan min 3 per 2x plus 6. Oke, ini cara pertama. Tapi ada nggak cara lain untuk mengerjakan yang ini? Tentu ada. Jadi cara yang kedua adalah ini kita batasi dulu. Ini kita batasi ruang kerja kita. Oke. Cara yang kedua, cara yang kedua tentu ini kan 3x plus 2y sama dengan 12 kan. Ya udah, pertama garis dulu kayak tadi ya, garis. Oke, kemudian kita garis apa? Kita buat kartesiusnya ya. Kita buat kartesiusnya. Ini adalah sumbu x tentu. Yang ini adalah sumbu x, ini adalah sumbu y tentunya ya. Oke, ini adalah titik pusat yaitu 0,0,0. Jadi sekarang caranya adalah kita ngambil dua titik sembarang. Dari dua titik sembarang itu caranya adalah bukan sembarang ya sebetulnya. Kita misalkan x-nya adalah 0, oke. Jadi kalau misalkan x-nya 0, oke. Kalau ini adalah 0, maka 2y yang tersisa, berarti y kita akan peroleh y itu sama dengan 6. Jadi kira-kira titik 6 itu di sini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau y-nya itu adalah 0? Oke, y-nya yang 0, maka 3x tetap kan? Berarti kita akan peroleh 3x itu sama dengan 12, maka x-nya itu sama dengan 12 bagi 3 berapa? Ya, 4. Oke, jadi kalau di situ 6, kira-kira di sini adalah 4. Oke, kira-kira di sini adalah 4-nya. Maka sekarang kita bisa tarik garis tuh. Tarik garis dari kedua titik ini kita hubungkan. Kedua titik ini kita hubungkan dengan sebuah garis. Jadi maka itulah garis untuk apa? Garis untuk persamaan yang tadi. Oke, jadi ini adalah persamaan garis 3x plus 2y sama dengan 12. Oke. Ini cara keduanya. Jadi kalau saya boleh saranin, jadi cara kedua itu dipakai untuk persamaan yang bentuk. Nah, sekarang giliran kalian nih yang cobain bagaimana cara menggambar grafik. Oke. Kita punya di sini latihan 1 yang harus kalian kerjakan. Oke. Kalian kerjakan dan jawab di kolom komentar atau hubungi kami di kontak yang telah kami sediakan di deskripsi video kali ini. Oke. Ini soalnya ya, gambar grafik dari persamaan berikut. Ada dua soal, 1, 2, 4x min 3y sama dengan 12 dan y sama dengan setengah x plus 2. Silahkan nanti teman-teman coba gambar dan jawabannya boleh hubungi kami di kontak yang telah kami sediakan. Oke, sekian video kita kali ini.
Terima kasih dan salam matematika.